Kita ini bisa kemampuan sudah sebenarnya. Bisa kemampuan. Maka kemampuan kita tadi tanfa'ilu anha al-asya'u, bisa terjadi apa yang kita kehendaki dengan sebab ada kemampuan itu. Nah, bisa terjadi, tetapi itu ujar ilmu tauhid kada menentuakan. Nah, kemampuan kita tuh kada menentuakan. Misalnya orang ini ahli benar pengobatan, ahli pengobatan, punya melihat orang dia datang tuh sudah tahu penyakitnya sudah. Datang aja masuk ya, oh pian ini pasti kolesterol aja, tahu sudah tuh. Oh pian ini anu ya sudah kawa, belum lagi bapandir melihat aja sudah tahu. Dasar bujur, anu dokter aja pian aja, ulun ini dasar kolesterol aja. Nah datang pulang, oh pian ini anu aja, anu apa nih? Ada kekurangan darah, tahu juga dokternya. Betul datang pulang masuk sekon, oh pian ini kada apa-apa kan kekurangan duit aja. Nah tahu juga dokter, ahli dokter tim anu memprediksi. Batu tahu solusinya, tahu obatnya. Nah, itu disebut kemampuan diri narnya. Nah, kemampuan diri ini ujar ilmu tauhid kada menentukan hasil. Nah, kada menentukan hasil. Jadi kayak apapun orang tadi berisi kemampuan diri, kada menentukan hasil walaupun secara adat tanfa'ilu anha al-asya'u, bisa terjadi dengan sebab kemampuan diri tadi al-asya'u boleh apa yang dikehendakinya. Nah, makanya jasidin watakunu lil wali karamatan. Watakunu dan terkadang takunu itu ada hiya di situ. Hiya itu kembali kepada al-himam, asawabikul himam. Dan terkadang kekuatan kehendak itu terjadi bagi seorang wali. Maka disebut karamat namanya. Kadang-kadang wali itu ada kehendak dikabulkan Tuhan. Maka sabetannya karamat. Nah, pinanya model kayak sidin pangwali aja, padahal kada terjadi itu karena Tuhan berkehendak. Nah, yuqalu misal contohnya disebut fa'ala kadza bihimmatihi, sidin manggawi ini nah dengan kesungguhannya, lalu terjadi apa yang sidin kehendaki. Nang kayak guru sekumpul bahari ya, kalau ada orang kisahkan orang ada datang Habib ke rumah sidin, bib di sidin pian ambil pang anu apa batu di halaman tuh bawa ke sini. Habib tuh datang dari Jawa, diambil Habib batu halus kerikil gitu nah. Nabi guru jajah Habib kan batu digiling oleh guru sekumpul sekalinya jadi intan dijulung si Habib sekian pian biar Habib cakap tahu yang ganal hati batunya milihkan nih kada bapak ada guru tuh tahu yang ganal lah. Nah ini disebut karamat. Kenapa terjadi? Guru itu kayak harat. Ilmu tauhid memadahkan kadada yang haratnya. Terjadi itu karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Nah, berkesesuaian dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu nampak benar di diri seorang wali. Kita tahu. Kudrat iradat Allah itu kelihatan benar di diri seorang wali. Idza wajjaha ilaihi fawajada. Apabila seorang wali ti wajjaha berkehendak akan yang diinginkannya, nah fawajada maka inya akan menemukan sesuatu yang diinginkannya. Tapi itu bila berkesesuaian dengan kehendak Allah tadi, maka disebut karamat namanya. Jadi itu sini mencontohkan aja nih mencontohkan. Jadi bisa terjadi sesuatu secara adat tuh di diri orang wali terjadinya. Nah, disebut karamat narannya. Wali ghairihi bisa juga sesuatu itu terjadi terhadap orang yang kasahiri seperti penyihir, tubuhan dukun, wal ain. Nah, ini dukun. Tapi terjadinya tadi model kayak sidin tuh yang bisa, yang ahli, bisa kemampuan, bisa kesaktian, padahal ihanatan ai istidrat. Arti ihanatan itu penghinaan Tuhan lawan orang itu. Jadi kayak bubuhan yang tukang sihir, dukun segala macam, makin inya terjadi kabul di dirinya sesuatu yang apa dikehendakinya, sebenarnya itu makin berjauh lawan Tuhan. Misalnya menggawi sesuatu misalnya. Nah, yang digawi ini sebenarnya kesirikan. Kesirikan artinya menganggap sesuatu yang lain dari Allah ada bisi kemampuan. Nah, ternyata dikabulkan Tuhan, makin bakacaknya dengan yang selain Allah itu.
Berarti narannya Allah mahinakan orang itu. Makin terusir dari hadrat Allah. Bubuhan yang dukun-dukun ini nah. Nah, seandainya dukun ini hendak dipelihara oleh Allah dari kesyirikan, kemampuannya tadi kada kabul. Oh, nya menjemput-jemput segala macam kada kabul. Nah, lalu nya berpikir, amun sampai 1000 kali kada kabul. Si dukun ini bila hendak ini kada kabul, bisa ampi jadi dukun. Nah, selamatnya dari kesyirikan. Cuma karena nya pakabul, nah, lalu bertambah pulang, lalu akhirnya ujung-ujungnya menulis papan nama tuh dukun ajaib dia bertulis di muka halaman. Kenapa? Gara-gara pengabulan. Padahal pengabulan itu ihanatan minallah, adalah penghinaan Tuhan lawan inya, supaya inya kada lagi berhadap lawan Tuhan, tapi berhadap lawan salahin Tuhan. Nah, mainlah. Jadi jangan dikira pian bila kita berdoa, kita nih berdoa kabul, jangan dikira kita nih menganggap rasa disayangi Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan Tuhan munyak melihat muka kita. Hanya berdoa sekali samustawa berdoa. Berdoa sekali samustawa turun sembahyang subuh. Imbah umpat ikut pejuang subuh nih misal nih. Umpat turun lalu sembahyang subuh, lalu berdoa. Berdoa, oh ya Allah, ulun ini hendak babini Tuhan aja. Ini bahasa Indonesia aja kan bisa bahasa Arab. Ulunnya babini aja. Misal nih, nya bininya belum ada lagi. Kada masalah bini dua kada, belum ada bininya. Nah, ya kalau amun sudah ada bini jangan berdoa bebini. Yang ada aja kada habis. Nah, jadi ya Allah, ulun ini sudah umur tuha sudah. Kemana-mana sudah ulun berikhtiar kada juga dapat bisi bini. Nah, ulun berdoa mbah sembahyang subuh ni nah. Sakalinya pas siangnya ada orang manjur anak bibinian. Nah, aja. Pin hendak kawin kah? Nih anak ulunnya kawinin aja. Haji itu umurnya 55 tuh halo kada tuh. Yang di julung ni umurnya 18 tahun. Hendak dulu aja tuh. Ini contoh aja. Jadi si haji ini lalu berpikir, ya haji ini dasar luar biasa. Aku hajar sekali sama tahu bangun subuh sembahyang, mbah berdoa kabul. Pak dasar bisa wali sakoni wali master sakoni aja, wali tersembunyi nih. Jangan dikira nang kaya itu. Siapa tahu itu lanjuran Tuhan. Buktinya imbah nintu pian kada subuh lagi sembahyang subuh. Imbah kabul itu kada sembahyang subuh lagi. Sekali sama tahu naham. Jadi mun kita hendak melihat bahwa sesuatu yang di diri kita tuh dilanjur oleh Allah Ta'ala, atau dilanjur tadi dijulungi Tuhan, tapi Tuhan tuh sarik mausir. Nah, mun hendak tahu lihat jika kelakuan kita imbahnya, bila kelakuan kita bertambah takwa lawan Allah, berarti itu nikmat lain lanjuran. Tapi kalau kelakuan kita makin menyalah, makin diberi duit, makin disuguhi, makin menyalah, itu lain nikmat. Dahulu kada ada bisi mobil, ada mobil, sekalinya bilang ngalihai, ada lagi di kampung, aur ke Hongkong, kemana-mana kah perjalanan nah, punya tiap kamarian itu, kolaling bundaran perjalanan, maghrib kada, basar kada. Nah, padahal waktu belum ada bisi mobil, ada jadi masjid pecongol. Tapi mbah ada mobil, kada bacongol lagi di masjid. Mbah tuh pulang bekenal, ini rumahnya. Nah, imbah itu pulang, harta usaha bertambah banyak. Sekalinya orang tadi makin jauh lawan majelis ilmu, jauh berjamaah, jauh segala macam dari bubuhan orang-orang saleh. Lalu ini orang tuh berucap, aku ini pada sayang Tuhan ya. Buktinya lihat aja akunya. Dahulu hidup sakit, ini emang benar aja. Hendak ampat jeung bini kau aku nih ya. Ujar yang gini. Nah, itu narannya tertipu narannya itu bukan disayang Tuhan, itu diusir oleh Tuhan. Jadi hati-hati bila Tuhan segera memberi, jangan-jangan ini bentuk pengusiran Tuhan lawan kita. Misalnya pian berdoa lah, kada kabul. Nah, itu ciri Tuhan sayang tak? Ciri Tuhan sayang. Ya Tuhan, aku melihat muhanya kan tujuh benar. Jadi muninya kada kabul doa, jadi berdoa terus. Orangnya lucu ya Tuhan ini nah. Bagus saja berdoa di situ. Nah, bila berdoa mun kayak takariut muha nah tuh.
Itu, nah, jadi atuju Tuhan melihat, ayo jatuhan kan kudu sakabul dulu. Kan aja bilanya isuk mati hanya kabul gitu hari ini. Nah, lalu dipadahkan di sini ujar Sidin, la tanfailu, bisa saja terjadi sesuatu pengkabulan itu terhadap orang yang syirik, kita buhan penyihir, buhan dukun, tapi sebagai hinaan Tuhan kepadanya. Nah, titik lah, nah kisah bahasa pulang. Nah, la tanfailu anha al asya'u, tidak pernah bisa terjadi anha, walaupun ada beisi kemampuan, al asya'u, oleh apapun yang dikehendakinya lah, illa, melainkan bitakdirillahi ta'ala, melainkan dengan ketetapan Allah, melainkan dengan sebab ketetapan Allah, ai biiznihi subhanahu wa ta'ala, maksudnya dengan izin Tuhan. Nah, jadi yang harat itu ya Tuhan sebenarnya, yang harat itu bila terjadi apa yang kita kehendaki, Tuhan yang harat. Bila kada terjadi apa yang kita kehendaki, tetap aja Tuhan yang harat. Artinya kita kada kau mengarasi Tuhan, berarti Tuhan yang harat sebenarnya. Fal himamu ghairus sawabiki. Nah, maka bermula kehendak hati tapi gairus sawabik. Kada tapi hendak benar juga. Kita ni kada tapi hendak benar. Maka itu jasidin kahimmatika yuhal muridu la asara laha min babi aula. Maka itu seperti kehendakmu wahai murid, la asara kada tapi membakas benar juga bagi kehendak hatimu, maka min babi aula itu kada perlu dibahas. Kada perlu dibahas, kita kada hendak juga, lalu kada kabul wajar, ya kada masalah itu. Ini kita nih hendak benar, ikhtiarnya luar biasa, sempurna sudah, ternyata kada kabul juga. Nah, di sini kita harus berisi etikat pemahaman atau berisi sebuah kesadaran. Ternyata kada kabulnya sesuatu itu adalah tajalli asma Allah al-mani'. Jadi Allah itu berisi asma, bukan hanya al-mu'ti maha memberi, tetapi al-mani' yang maha mencegah. Nah, maka seluruh asma Allah itu bila dinampakkan di diri kita, al-mu'ti kadang nampak kita melihat, al-mani kadang nampak kita melihat, itu tanda kita tadi diperhatikan Allah dengan perhatian yang khusus. Jadi waktu kita berdoa kabul, nampak al-mu'ti, di situ Allah yang maha memberi. Waktu kita berdoa kada kabul, nampak di situ al-mani', Allah yang maha mencegah. Jadi Allah tuh memberi hakikatnya mendidik, kada memberi hakikatnya tetap mendidik bagi orang yang disayangi Tuhan. Nah, amun orang tuh kada disayangi Tuhan, bila inya diberi Tuhan, rasa harat, rasa inya berisi kemampuan, maka inya hasilnya ada, inya pang, aku pangginya. Bila inya kada diberi Tuhan, misalnya lalu timbul benyarik-nyarik, putus asa segala macam. Ini orang yang di luar didikan ya kita. Orang yang di luar didikan.